Bab 253, Sang Tiran. Du Gushang juga mulai gemetar hebat, dia terkejut oleh Lin Feng. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa kau sekuat ini? Du Gushang tidak percaya dengan matanya sendiri. Dia belum pernah melihat Lin Feng sebelumnya. Lagi pula, dia masih sangat muda. Saat itu, dia melepaskan energi pedang. Energi tersebut terlihat sangat padat dan tebal. Di akademi, tidak ada siswa yang sekuat itu. Sementara hati Du Gushang berdebar kencang, Lin Feng tiba di depannya dalam sekejap mata. Fusi bumi tidak hanya tercermin dalam permainan pedang Lin Feng. Hal itu juga memengaruhi kecepatan Lin Feng, dia telah menembus dimensi kultivasi khusus. Karena dia berada dalam simbiosis sempurna dengan bumi, dia dapat bergerak menggunakan kekuatan bumi. Ya, tubuh Du Gushang terlempar. Sebuah bekas merah besar muncul di wajahnya, bekas itu berasal dari tamparan tangan terbuka. Kerumunan terkejut. Betapa menakutkannya. Dia adalah seorang kultivator lapisan Ling Ti ke-8 dan juga peringkat keempat di antara murid-murid teratas akademi. Namun, dia tidak dapat menahan satu tamparan pun dari Lin Feng dan terlempar jauh. Gadis jahat itu juga terkejut. Mulutnya terbuka lebar. Dia tampak seolah-olah telah melihat sesuatu yang luar biasa. Du Gushang, yang sangat kuat dan berpengaruh, telah dipukul di wajahnya oleh seorang pemuda. Siapa dia? Yun Si terlihat senang dan terkejut, Lin Feng begitu sembrono dan tidak terkendali. Pemandangan Du Gushang dipukul bahkan lebih mengejutkan daripada melihat Hei Mo dikalahkan. Baiklah. Dia pantas menjadi salah satu siswa militer, para siswa urusan pemerintahan ini hanya bisa bicara besar, tapi pada kenyataannya, mereka tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kata orang-orang di kerumunan, seperti yang diharapkan, banyak orang tidak suka Du Gushang. Raut wajah Du Gushang menakutkan, dia terlihat seperti binatang terluka. Dia menatap Lin Feng dengan cara yang dingin dan berkata, "Siapa kamu?" "Aku," kata Lin Feng sambil menunjuk dirinya sendiri, lalu segera berkata dengan nada dingin dan acuh tak acuh, "Aku hanyalah orang biasa, aku tidak bisa menyaingimu," kata Lin Feng dengan nada bercanda. Yun Si tertawa kecil, dia tidak bisa menahan tawanya. Jika Lin Feng hanyalah orang biasa, lalu siapa Du Gushang? Orang biasa? Sejenak, Du Gushang tidak mengerti, lalu dia mendengar beberapa orang tertawa sambil berkata. Betapa konyolnya, dia mengejeknya, mengatakan bahwa dia tidak bisa menyainginya, tapi sekarang dia berhadapan dengannya. Dia dipukul hingga pingsan dan bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Jika aku jadi dia, aku tidak akan tinggal di kota kekaisaran, aku akan pergi sejauh mungkin. Ketika Du Gushang mendengar orang itu mengejeknya, ekspresi mengerikan muncul di wajahnya. Lin Feng. Dia akhirnya mengerti berkat orang yang mengejeknya. Orang yang baru saja menamparnya adalah Lin Feng. Dia baru saja mengatakan bahwa Lin Feng tidak bisa menyainginya. Saat itu, gadis jahat itu gemetar. Lin Feng, itu adalah Lin Feng. Sebenarnya, dia jauh lebih kuat daripada Du Gushang. Kamu akan menyesali apa yang kamu lakukan hari ini, ancam Du Gushang dengan suara dingin dan acuh tak acuh. Segera setelah itu, dia berbalik dan mulai pergi. Dia telah dipermalukan, dia tidak bisa tinggal di sana. Tunggu, tunggu, kata Lin Feng dengan nada dingin. Du Gushang pun berhenti dan perlahan berbalik. Dia lalu menatap Lin Feng dengan dingin. Apakah kamu berpikir untuk pergi begitu saja? Kata Lin Feng seolah-olah dia terhibur. Apa yang kamu inginkan? Tanya Du Gushang yang terkejut. Apakah Lin Feng berani melanjutkan? Baru saja, kamu ingin aku menampar wajahku sendiri, berlutut 3 kali, dan bersujud 9 kali di hadapanmu. Sekarang, kamu menyadari bahwa kamu jauh lebih lemah dariku, apakah kamu pikir bisa pergi begitu saja? Lin Feng membuatnya terdengar seolah-olah dia tidak punya pilihan selain mengikuti arahan Du Gushang dan melanjutkan. Apa jenis orang yang kamu pikir aku ini? Ketika kerumunan mendengar Lin Feng, mereka menjadi bersemangat. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan Lin Feng kepada Du Gushang. Tunjukkan padaku bagaimana melakukannya, tampar wajahmu sendiri, berlutut 3 kali, dan sujud 9 kali di hadapanku, kata Lin Feng dengan nada yang mengintimidasi, dominan, dan suaranya bahkan lebih dingin. Senyumnya telah menghilang, dan nada suaranya menjadi tajam, seperti pedangnya. Kamu ingin aku menampar wajahku sendiri, berlutut 3 kali, dan bersujud 9 kali di hadapanmu, kata Du Gushang, yang tidak percaya, Lin Feng berani meminta hal seperti itu darinya? Sepertinya ketika aku berbicara,
Orang-orang seperti kamu berpikir mereka bisa mengabaikanku, jadi aku harus melakukannya sendiri, kata Lin Feng dengan suara rendah. Tiba-tiba, dia melompat ke depan seperti orang gila, bayangannya menghilang dalam sekejap, tanpa ragu, dia melancarkan serangan. Hati Du Gushang berdebar kencang, seberapa cepatnya Lin Feng. Dalam sekejap, Lin Feng sudah berada di depannya dan jari Lin Feng menunjuk ke arahnya. Ujung jarinya dipenuhi dengan ki pedang dan tiba-tiba melesat ke arah Du Gushang dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan tergesa-gesa, Du Gushang mengangkat tinjunya untuk memblokir serangan itu, tetapi tiba-tiba, teriakan panjang dan mengerikan memenuhi udara. Wajah Du Gushang tiba-tiba menjadi pucat pasi. Tinjunya telah tertusuk oleh jari Lin Feng. Ya! Lin Feng menampar Du Gushang sekali lagi, dan suara itu bergema di udara. Wap! 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 Lin Feng terus-menerus menampar wajah Du Gushang, kerumunan menonton, menatap kosong pada adegan itu. Wajah sombong Du Gushang mendapat pukulan telak, dan hatinya dipenuhi rasa dingin. Du Gushang telah bodoh. Lin Feng mempermainkannya seolah-olah dia adalah mainan. Lin Feng memukul wajahnya dengan brutal di depan semua orang. Karena aku harus melakukannya sendiri, ada biaya tambahan yang termasuk. Ketika Lin Feng berhenti berbicara, dua suara keras berturut-turut mengisi udara. Du Gushang berlutut dan merangkak di tanah, bersujud di depan Lin Feng. Dia sangat bangga dan biasanya begitu sombong, ini adalah penghinaan besar baginya. Hatinya berdebar kencang, dan dia berkeringat dingin. Betapa kejamnya orang ini. Jika aku hanyalah orang biasa yang tidak bisa menyanyimu, mengapa kau berlutut dan bersujud padaku? Kata Lin Feng dengan nada meremehkan sambil menatap Du Gushang yang merangkak di tanah. Du Gushang baru saja menembus lapisan Ling Qi ke-8. Namun saat berhadapan dengan seorang kultivator di dimensi fusi bumi, dia hampir tidak bisa menahan satu jari pun. Lin Feng sudah bertarung melawan kultivator lapisan Xuan Qi dan hampir membunuh salah satunya. Du Gushang menundukkan kepalanya. Hatinya dipenuhi kebencian dan amarah yang tak terhingga. Sejenak kemudian, sebuah kaki menekan rahang bawahnya dan dia mendengar suara dingin Lin Feng. Pergi! Lin Feng hanya mengucapkan dua kata itu, dan tubuh Du Gushang terlempar jauh. Lin Feng tidak lagi menatapnya, ia lalu berpaling ke Yunxi, tersenyum hangat padanya, dan berkata, "Jika kau ingin aku menangani dia, aku akan segera mengurusnya." Dengan dia, Lin Feng jelas mengacu pada gadis jahat itu. Saat itu, gadis jahat itu gemetar, dan hatinya berdebar-debar. Yunxi hanya berkata dengan nada dingin dan acuh tak acuh, seolah bercanda. Lebih baik jangan menyentuh orang-orang kotor seperti itu. Baiklah, lupakan saja, aku juga tidak suka menyentuh mereka, kata Lin Feng sambil tertawa pelan. Segera setelah itu, dia menunjuk ke ruangan kelima menara kultivasi, yang kosong, tempat yang telah direbut oleh Du Gushang. Kamu ingin masuk ke menara kultivasi? Yunxi gemetar, dia menatap Lin Feng dan berkata dengan suara lembut, aku tidak bisa masuk. Aku akan membantumu, kata Lin Feng sambil tersenyum. Ia menggenggam tangannya dan mulai berjalan. Segera setelah itu, Lin Feng melompat ke udara. Yunxi mengalami serangan panik, ia menutup matanya karena takut dan hampir tidak bisa membukanya. Ia menyadari bahwa ia berada di udara tinggi dan terbang. Hatinya berdebar-debar karena takut jatuh. Lalu, dia menatap pemuda tampan di sampingnya, dan hatinya dipenuhi dengan kelembutan dan kasih sayang yang tak terhingga. Teknik kelincahan yang luar biasa, pikir kerumunan saat melihat Lin Feng dan gadis itu. Dia berada di udara tinggi, betapa kuatnya. Ketika tiba di udara tinggi, Lin Feng berdiri di atas energi atmosfer dan mulai berjalan di atas kekuatan tak terlihat. Lin Feng dan Yunxi melesat melintasi langit, seperti panah, dan mendarat di ruangan kelima menara kultivasi yang berada ratusan meter di udara. Ketika Yunxi melihat bayangan-bayangan kecil di tanah di bawah menara, dia merasa seolah-olah berada dalam mimpi dan semuanya tidak nyata. Latih dirimu dengan keras, kata Lin Feng sambil tersenyum pada Yunxi. Segera setelah itu, dia bergerak lagi dan langsung berada di ruangan ketiga. Dia langsung masuk ke dalam ruangan. Tidak ada orang di ruangan ketiga juga. Ruangan itu milik Dewa Kematian Wen Ao Sue. Lin Feng jelas bisa menggunakan ruangan itu jika dia mau. Jika tidak ada orang di ruangan lain, dia juga akan pergi ke sana, terlepas dari siapa pemiliknya. Mengenai Yunxi, ketika dia melihat Lin Feng pergi, mimpinya untuk berlatih di menara kultivasi itu menjadi kenyataan, tetapi dia tidak bersemangat. Di hatinya,
dia merasa seolah-olah telah kehilangan sesuatu. Semua terasa seperti mimpi, tetapi pemuda yang alami, bebas, dan ceria itu hanyalah seorang yang lewat. Dia begitu luar biasa, sehingga dia hanya bisa menatapnya di langit, membentangkan sayapnya, dan terbang pergi. Yang tidak diketahui Yunsi adalah, pada saat itu, dua gadis yang datang bersamanya masih berada di bawah dan merasa iri padanya. Mereka iri padanya karena kesempatan untuk berlatih di menara itu adalah sesuatu yang mereka semua idam-idamkan. Mengenai gadis jahat itu, pada saat itu, hatinya dipenuhi penyesalan. Orang-orang di kerumunan memiliki ekspresi wajah yang berbeda-beda. Lin Feng sepertinya adalah orang yang tidak bisa dihentikan untuk maju. Pada saat itu, tidak ada yang terjadi di hati Lin Feng. Pada saat itu, di hatinya dan pikirannya, hanya ada tiga hal, yaitu kenangan dari seorang kultivator kuat yang terbagi menjadi tiga bagian. Mereka semua sangat kuat. Bab 254. Kembali ke kota Yangzhou. Teknik jiwa berlebih dapat membagi jiwa menjadi banyak jiwa berlebih yang dipenuhi dengan kekuatan ekstrim, kekuatan untuk mengendalikan segala sesuatu dalam penciptaan. Lin Feng tenggelam dalam kenangan-kenangan ini. Dia memeriksa keterampilan bela diri dan teknik pelincahan yang digunakan oleh kultivator Zun, yang sangat kuat. Ada juga hal-hal tentang pembuatan senjata dan ramuan Pio. Hal-hal tersebut memerlukan penggunaan jiwa sisa. Setelah dia menguasai teknik jiwa sisa dan memperkuat jiwanya, barulah dia dapat mempraktikkan teknik-teknik lain. Segala sesuatu akan lebih mudah dipelajari dengan jiwa yang lebih kuat. Selain itu, kekuatan untuk mengendalikan energi juga akan meningkat. Oleh karena itu, setelah menganalisis situasi, Lin Feng memutuskan untuk mempraktikkan teknik jiwa sisa. Sebelum dapat mempelajari cara menggunakan jiwa berlebih, Lin Feng harus terlebih dahulu memahami jiwa dan cara kerjanya. Hal ini akan memungkinkannya memiliki persepsi yang jelas dan terperinci tentang keberadaan jiwanya. Ia akan dapat menembus misteri jiwa. Ia dapat mentransfer pikirannya langsung ke dalam jiwanya. Ini adalah langkah paling dasar. Teknik tersebut mencakup metode untuk memvisualisasikan jiwa dan memahami kompleksitasnya. Selain itu, Lin Feng memiliki akses ke dimensi fusi bumi dan memiliki kekuatan pemahaman yang kuat. Ia hanya membutuhkan beberapa hari untuk menguasai metode memvisualisasikan jiwanya. Lin Feng tidak tahu bahwa seorang kultivator kuat selama latihan membutuhkan 2 tahun untuk dapat melihat jiwanya. Lin Feng dapat melakukannya dalam waktu singkat berkat fusi bumi dan karena jiwanya sudah sangat kuat. Pada saat itu, di benak Lin Feng, dia dapat melihat ilusi gelap dirinya sendiri, seolah-olah itu adalah diri gelapnya, bayangan hitam, seolah-olah itu adalah esensi jiwanya. Di kehidupan sebelumnya, Lin Feng tidak berani membayangkan melihat roh. Di jalan kultivasi, dikatakan bahwa setelah mati, seseorang dapat melihat jiwanya sendiri. Selain itu, juga dikatakan bahwa mungkin untuk mentransfer kekuatan jiwa. Langkah kedua dari teknik jiwa berlebih adalah gerakan roh, yang berkaitan dengan pemahaman jiwa pada tingkat yang jauh lebih tinggi, yaitu kemampuan untuk mengendalikan jiwa dan memindahkannya sesuai kehendak. Jika tidak mungkin menggunakan jiwa berlebih dan itu akan sia-sia. Dibandingkan dengan langkah pertama, yang juga tentang memahami jiwa, Lin Feng menemukan langkah kedua jauh lebih mudah. Ia dengan cepat dapat mencapai gerakan roh dan bahkan berhasil membuat jiwanya meninggalkan tubuhnya dan bergerak sebagai roh. Langkah ketiga dari teknik jiwa berlebih adalah jiwa yang tidak lengkap, yang merupakan langkah paling kritis. Langkah ini berbeda dari dua langkah lainnya. Jiwa yang tidak lengkap adalah bagian utama dari teknik yang membuatnya begitu kuat. Langkah ini sangat penting. Saat berlatih kultivasi, jiwa akan terpisah menjadi banyak jiwa sisa, 1 atau 2, tetapi seorang kultivator yang kuat dapat memperoleh 100 atau 1000 jiwa sisa. Kultivator yang paling menakutkan yang pernah ada dapat memperoleh miliaran jiwa sisa hingga jumlah yang hampir tak terbatas. Kekuatan jiwa sebesar dan sekuat alam semesta. Lin Feng duduk bersila. Pada saat itu, di udara, ada bayangan yang mengambang di atmosfer. Jika ada orang di sana dan dapat melihat bayangan itu, mereka akan menyadari bahwa bayangan itu mirip dengan Lin Feng yang sempurna. Itulah jiwa Lin Feng. Pada saat itu, Lin Feng menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Ada gambar di tangan Lin Feng, lalu dia menghembuskan napas dan berkata dengan suara rendah, "Belah." Setelah itu, kekuatan tak terlihat menyebar melalui tubuhnya dan rasa sakit yang hebat melanda semua inderanya.
dia mulai gemetar dan jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa akan meledak. Betapa sakitnya! Lin Feng merasa seolah-olah dia dipotong menjadi ribuan potongan oleh 1000 pedang. Rasa sakit itu mirip dengan saat roh langitnya terbangun. Lin Feng langsung pingsan. Dia tidak bisa menahan rasa sakit yang begitu hebat yang memenuhi kesadarannya. Pada saat itu, Lin Feng merasakan rasa sakit lain di dalam jiwanya. Jiwa Lin Feng mulai berjuang. Sepotong kecil hitam terpaksa tercabut dari jiwanya. Potongan hitam itu berubah menjadi jiwa sisa. Pada saat itu, tubuh Lin Feng gemetar dan menggigil. Ia menderita, rasa sakitnya tak tertahankan. Akhirnya, jiwa sisa terbentuk dan melayang di udara. Itu adalah bagian sangat kecil dari jiwa Lin Feng. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Lin Feng tak bisa menahan senyum kecut. Berlatih kultivasi membutuhkan tekad yang tak terbatas. Dia baru berhasil menciptakan satu jiwa surplus. Teknik jiwa surplus memang dihormati, namun banyak kultivator enggan mempraktikannya karena risikonya. Jika seorang praktisi ingin membagi rohnya menjadi 1000 jiwa surplus, dia harus menahan rasa sakit yang mengerikan untuk setiap jiwa. Selain itu, masih ada kemungkinan gagal dan tidak membentuk jiwa surplus. Terkadang, mereka bahkan berhenti saat membagi jiwa karena rasa sakitnya terlalu hebat. Hanya mereka yang memiliki tekad baja yang bisa mempraktikkan teknik semacam itu. Tanpa tekad dan kemauan yang kuat, tubuh dan pikiran tidak akan mampu menahan rasa sakit yang luar biasa itu. Hati Lin Feng berdebar lagi. Jiwa sisa hitam kecil yang mengambang di udara bergerak menuju jiwa utuh, seolah-olah mereka selaras satu sama lain seakan terhubung, namun tetap terpisah. Lin Feng dengan tenang mengambil beberapa napas, yang membantunya menenangkan diri. Hatinya mulai berdebar kencang lagi saat tubuhnya menegang. Inilah yang diperlukan untuk memahami jiwa, tiba-tiba jiwa sisa baru muncul. Dengan kekuatan yang luar biasa, seseorang dapat mencapai langit, menerima penghormatan dari orang lain, tetapi seberapa sulitkah itu? Seseorang harus melewati rasa sakit yang luar biasa, tetapi hingga sejauh mana? Hanya mereka yang memiliki kemauan dan tekad, yang tak tergoyahkan, yang dapat mencapai langit, dan meraih prestasi besar. Seorang kultivator lapisan Zun dapat membunuh jutaan orang dan dihormati, sementara seorang kultivator lemah hanya akan dibuli dan dihina. Misalnya, selama perang, Han Mo dan Yan Yuping Sheng muncul, mereka dapat membunuh ribuan tentara dengan mudah. Dengan keterlibatan mereka, hasil pertempuran dapat ditentukan dengan mudah. Serangan tunggal dari langit dapat memusnahkan jumlah tentara yang tak terhitung di darat. Melodi dari kecapi dapat meninggalkan medan perang dipenuhi mayat. Orang-orang ini sangat kuat, Lin Feng perlu menjadi lebih kuat. Dia perlu mencapai langit dan memiliki kekuatan untuk membunuh siapapun yang mengganggunya. Lin Feng tidak menyadari berapa lama waktu yang telah berlalu. Saat itu, di luar menara, banyak orang menunggu dengan tenang. Di antara mereka, ada seorang utusan dari pemerintah kota kekaisaran. Gelaran Lin Feng sudah siap dan dia bisa menerimanya secara resmi, tetapi dia masih berada di ruang latihan yang tidak boleh diganggu. Orang yang dikirim oleh pemerintah tidak pergi, dia juga tidak mengganggu Lin Feng. Dia hanya menunggu di sana dengan tenang. Dia tidak terlihat tidak sabar atau kesal sama sekali. Banyak orang juga menunggu di luar menara kultivasi dan terkejut. Orang itu sudah tiba beberapa hari yang lalu dan masih menunggu Lin Feng. Lin Feng benar-benar dihormati. Orang dari pemerintah itu bahkan tidak berani mengganggu Lin Feng di ruang latihannya. Dia menunggu di sana meskipun tidak tahu berapa lama Lin Feng akan membutuhkan waktu sebelum selesai berlatih. Pada saat itu, saat melihat ke menara megah, lebih tepatnya ke ruangan keempat, pintu ruangan latihannya yang tertutup mulai bergerak dan perlahan terbuka. Kerumunan orang terkejut. Sebuah bayangan keluar dari sana. Bayangan itu langsung melompat ke udara, dan saat jatuh ke tanah, energi tak terlihat muncul dan menempatkan diri untuk meredam guncangan. Bayangan itu mendarat dengan lembut di tanah. Orang itu mengenakan jubah panjang, membawa pedang kuno di punggungnya. Itu adalah Lin Feng. Ketika orang dari kota kekaisaran melihatnya turun, mereka tersenyum dan mendekatinya sambil berkata, "Lin Feng, Yang Mulia telah memerintahkan kami untuk datang dan menyerahkan sertifikat ini kepadamu yang membuktikan gelarmu. Mulai sekarang, kamu adalah pemilik kota Yangzhou." Setelah itu, orang tersebut menyerahkan sertifikat berwarna ungu dan emas kepada Lin Feng. "Terima kasih dan maaf atas repotnya.
kata Lin Feng sambil menerima sertifikatnya. Tertulis dengan huruf besar dan megah. Pejabat Qixie, Markuis, Kadipaten Kota Yangzhou. Sama-sama. Saya telah menunaikan tugas saya. Saya akan pergi sekarang. Orang itu tersenyum lagi dan segera berbalik, lalu pergi dengan tiba-tiba. Orang itu telah menunggu di sana selama beberapa hari untuk secara pribadi menyerahkan gelar-gelar tersebut kepada Lin Feng. Lin Feng mengemas gelarnya dan tersenyum. Dia berbalik dan melihat seseorang yang menatapnya dengan tajam. Itu adalah Du Gushang yang menatapnya dengan tatapan jahat. Pada hari itu, setelah dipermalukan oleh Lin Feng, dia kembali ke klannya untuk membawa orang-orang membunuh Lin Feng, tetapi klannya menolak untuk bertarung melawan Lin Feng. Di masa depan, klannya melarangnya untuk menimbulkan masalah bagi Lin Feng. Tertulis di jubah Lin Feng adalah nama, Duan Wuya. Jika dia membunuh Lin Feng, dia harus ingat bahwa dia adalah bagian dari faksi Duan Wuya. Meskipun Du Gushang membencinya, dia tetap tidak memiliki kuasa dalam hal ini. Jika dia tidak mendapatkan bantuan dari klannya, mengandalkan kekuatan sendiri, dia tidak bisa membunuh Lin Feng. Lin Feng mengangkat kepalanya, melihat ke ruangan lain di menara kultivasi. Pintunya masih tertutup. Yunxi kemungkinan masih di dalam. Du Gushang, jika sesuatu terjadi padanya, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, kata Lin Feng dengan sangat dingin, Qi mematikan keluar dari tubuhnya. Du Gushang terkejut dan ketakutan. Dia gemetar. Lin Feng hanya mengucapkan beberapa kata, tetapi itu sudah cukup untuk menakutinya. Wajah Du Gushang terlihat sangat jelek. Dia benar-benar ingin memberi pelajaran pada Yunxi, tapi Lin Feng mengancamnya. Selain itu, diancam oleh Lin Feng adalah penghinaan baru. Pipinya memerah. Semua orang menatapnya dan tertawa. Jangan lupa apa yang aku katakan, kata Lin Feng dengan acuh tak acuh. Segera setelah itu, dia pergi. Akhir tahun semakin dekat, Lin Feng harus kembali ke kota Yangzhou. Bab 255, Pedang Angin. Di jalan kuno, banyak orang berkuda berlari kencang menuju kota Yangzhou. Di antara mereka, ada seorang gadis yang menonjol. Ia mengenakan jubah merah. Ia terlihat kuat dan juga sangat cantik. Matanya memancarkan kesombongan. Kian, kali ini, ketika kita tiba di kota Yangzhou, kamu akan dapat menunjukkan bakat dan kemampuan luar biasa kamu. Semua orang di klan akan sangat bangga padamu. Saat itu, seorang pemuda berkata kepada gadis bergaun merah itu. Dia terlihat bersemangat. Pemuda itu adalah Lin Hong. Di samping Lin Hong ada Lin Qian, saudarinya. Semua orang di klan Lin bangga berhubungan dengan Lin Qian. Belakangan ini, Lin Qian telah menjadi lebih matang, Qi yang keluar dari tubuhnya luar biasa. 1 tahun di kota kekaisaran telah memungkinkan Lin Qian untuk maju dari lapisan Ling Qi pertama dan menembus ke lapisan Ling Qi keempat. Dia adalah seorang jenius sejati. Dia telah menjalani latihan yang sangat sulit untuk mencapai hasil tersebut. Lin Qian ingin menjadi naga di antara manusia. Dia sombong dan ingin memandang rendah orang lain dari atas. Kepribadian seperti itu membutuhkan tekad yang ketat agar dia terus menjadi lebih kuat. Kakak, kau juga cukup kuat. Tidak banyak yang bisa menyaingimu di kota Yangzhou, kata Lin Qian dengan tenang. Suaranya terbawa angin dan sampai ke telinga Lin Hong, membuat senyum terlukis di wajahnya. Setelah memperoleh kekayaan dan prestis, mereka akan kembali ke kampung halaman mereka, di mana semua orang akan bangga pada mereka. Kian, aku masih terlalu lemah dibandingkan denganmu, kata Lin Hong sambil tersenyum. Sebenarnya, dia memang jauh lebih kuat darinya. Selain itu, salah satu dari 8 pejabat tinggi, Chu Shanpeng, tertarik padanya, yang membuat banyak orang iri. Lin Qian dan teman-temannya semua adalah murid-murid dari Holy Courtyard of Sueyu dan mereka lebih berbakat daripada Lin Hong, tetapi dia dengan senang hati mengikuti kakaknya dalam kelompok itu. Chu Shanpeng adalah sumber inspirasi mereka. Lin Feng adalah orang yang diusir oleh klan Lin. Terakhir kali mereka melihatnya, dia sangat kuat. Mereka belum melihatnya untuk sementara waktu, tetapi tidak diragukan lagi bahwa dia telah menjadi lebih kuat. Lin Qian tidak tahu tentang gelar Markuis baru Lin Feng. Lin Hong dan dia telah berlatih di ruang kultivasi hingga pertemuan tahunan. Mereka ingin menjadi sekuat mungkin saat kembali ke kota Yangzhou. Segera setelah meninggalkan ruang kultivasinya, dia melompat ke atas kuda dan bergegas ke kota Yangzhou. Di jalan kuno yang sama,
Ada seorang gadis lain yang mengenakan pakaian merah api. Dia juga menunggang kuda dan bergegas ke kota Yangzhou. Nalan Feng menatap pemuda di sampingnya. Dia tersenyum lembut dan penuh kasih sayang. "Dugu, terima kasih telah menemani aku ke kota Yangzhou," kata Nalan Feng. Dia adalah seorang gadis yang sedang jatuh cinta. Dugu Xiao adalah anggota klannya Dugu. Klan Dugu adalah klan yang terikat dengan istana kekaisaran. Dia memiliki koneksi yang kuat. Selain itu, dia juga sangat kuat. Dia adalah pacar Nalan Feng. Nalan Feng dan Dugu Xiao telah menjalin hubungan selama 2 tahun, tetapi hubungan itu rahasia. Nalan Feng tidak merasa tersinggung karena dia bangga menjadi pacar Dugu Xiao dan dia sedang jatuh cinta. Nalan Feng adalah putri dari klan Nalan di Yangzhou, tetapi dibandingkan dengan klan Dugu yang memiliki menteri di istana, klan Nalan tidak berarti apa-apa. Mereka bahkan tidak layak untuk diperhatikan. Nalan Feng tahu hal ini, tetapi Dugu Xiao telah setuju untuk menemaninya ke kota Yangzhou, yang memberinya banyak kehormatan. Dia sangat terharu karena dia menemaninya. "Kita sudah bersama begitu lama, aku sudah bilang, aku akan membantumu naik pangkat," kata Dugu Xiang dengan tenang. Nalan Feng terlihat senang. Mendapatkan status sosial yang lebih tinggi adalah ambisi terbesarnya. Iya. Nalan Feng memacu kudanya yang berlari lebih cepat, membuat rambut panjang dan pakaian merahnya berkibar di angin. Hatinya berdebar kencang, seperti kuda yang berlari kencang. "Lin Qian dari klannya Lin, apakah kau bisa bertarung melawan aku?" Nalan Feng terlihat sangat tidak sabar. Kali ini, di kota Yangzhou, semua orang akan melihat Dugu Xiao mengantarnya dan akan terkejut. Saat itu, Lin Qian dan Nalan Feng sedang kembali ke kota Yangzhou sebagai pahlawan dan mengharapkan semua orang memuja mereka. Mereka berpikir bahwa semua orang akan menganggap mereka sebagai dewi. Lin Qian dan Nalan Feng tidak tahu bahwa, pada saat mereka sudah bepergian cukup lama, bergegas menuju kota Yangzhou, di luar kota kekaisaran, 2 kuda jantan, naga yang sangat berharga baru saja berangkat. Ada seorang pemuda tampan dan seorang gadis cantik yang menunggangi 2 kuda Dragon Colt. Pemuda itu tampan dan bersih, terlihat seperti pahlawan. Gadis itu mengenakan pakaian putih seperti salju dan sangat cantik. Dia terlihat seperti makhluk surgawi. Lin Feng berbalik dan memandang kota kekaisaran dari luar. Hidup begitu singkat. Waktu berlalu secepat kilat. Tidak ada yang bisa memprediksi apapun. Lin Feng masih ingat tahun sebelumnya ketika dia dan ayahnya diusir dari klannya. Saat itu, dia telah menunjukkan kepada kota Yangzhou seberapa kuatnya dan kembali ke sekte Yunhai. Namun, ketika dia tiba di sekte Yunhai, sekte itu telah hancur dan anggotanya dibantai. Lin Feng lalu pergi ke kota kekaisaran dan bergabung dengan Akademi Surgawi. Mengenai masa depan, semuanya dipenuhi ketidakpastian. Setahun telah berlalu, dan Lin Feng tetap sama tekad dan motivasinya seperti sebelumnya. Dia penuh semangat dan tekad. Tahun itu tidak seperti tahun-tahun lain. Dia telah terbiasa dengan dunia baru ini dan memperoleh kekuatannya sendiri. Bagi seseorang yang datang dari dunia lain, dia dengan cepat terbiasa dengan dunia kultivasi. Dia telah menembus lapisan Ling Qi ke-8 dan belajar cara memasuki dimensi kultivasi khusus, dimensi fusi bumi. Semua orang mengagumi bakatnya. Lin Feng menatap Meng Qing, yang sedang menunggangi kuda di sampingnya, dengan senyuman lembut dan penuh kasih sayang. Baru sebentar dia bertemu dengan gadis muda itu, tapi dia mengikuti kemanapun dia pergi. Tanpa mengeluh, dia hanya diam-diam mengikuti kemanapun dia pergi. Segala yang dia lakukan adalah untuk Lin Feng, seolah gadis itu dikirim dari surga untuk menjaganya. Meng Qing menyadari bahwa Lin Feng sedang menatapnya. Dia memiliki ekspresi aneh sejenak, lalu menatap jalan yang luas dan tak berujung di depan mereka. Dia tenang, damai, namun dingin seperti es, seperti Dewi Es. "Meng Qing, apakah kamu ingat pertama kali kita menunggang kuda?" tanya Lin Feng sambil tersenyum. Meng Qing mengangguk sedikit, tentu saja dia tahu. "Kalau begitu kita harus menunggangi satu kuda, seperti yang kita lakukan dulu," kata Lin Feng dengan senyum licik. Dia lalu melompat ke udara dan langsung mendarat di belakang Meng Qing. Kuda Dragon Colt mengembik dan berlari lebih cepat, yang membuat tubuh Meng Qing condong ke belakang menempel di dada Lin Feng. Dia memanfaatkan situasi itu dan memeluk Meng Qing. Keduanya sangat dekat satu sama lain, seolah-olah mereka sedang berpelukan. Gerakan itu membuat Meng Qing gemetar, dari kepala hingga kaki.
Pria ini. Aku akan memimpin kuda ini, kata Lin Feng sambil tersenyum tulus. Dia lalu menggenggam tangan Meng Qing yang memegang tali kekang, dan kuda itu berlari lebih cepat lagi. Ketika Meng Qing merasakan tangan Lin Feng memegang tangannya, dia merasa seperti tersengat listrik. Dia bisa merasakan dada Lin Feng menempel pada tubuhnya, dia merasakan sensasi aneh di hatinya, seolah-olah dia sedang melayang di awan. Dia tidak mendorongnya kembali. Dia hanya duduk tenang di atas kuda, bersandar pada dada Lin Feng. Sangat tenang, damai, dan hangat. Di tempat yang jauh, cukup jauh dari kota Yangzhou, terdapat rangkaian pegunungan. Secara mengejutkan, ada banyak orang di salah satu gunung dan mereka sangat gelisah. Orang-orang ini semua mengeluarkan ki yang kuat, beberapa di antaranya bertarung, sementara yang lain berlatih kultivasi di sisi lain. Di gunung itu juga ada banyak kuda, kuda berlapis baja Qi Xie. Di pegunungan, di atas tebing curam, terdapat seorang pria yang berdiri sendirian. Pria itu menutup matanya dan merasakan angin menerpa tubuhnya. Dia merasa seolah-olah terlepas dari dunia material. Pria itu tetap berdiri seperti itu sebentar, lalu tiba-tiba membuka matanya. Cahaya menyilaukan dari sebuah pedang melintas di matanya. Di wajahnya, terukir kata besar, Dao. Pria itu terlihat sangat brutal dan agresif. Pedang angin, bisik orang itu dengan suara rendah. Sebilah pedang panjang membelah udara, seolah terbuat dari angin. Hampir tak terlihat dan tak terdengar, kecuali cahaya perak yang megah dan berkilauan yang menyebar. Kaca. Suara kecil terdengar, dan di kejauhan, sebuah batu besar terbelah menjadi potongan-potongan. Hehe. Badao tampak puas dengan dirinya sendiri. Dia memasukkan pedangnya kembali ke punggungnya dan memandang ke kejauhan. Segera setelah itu, di kejauhan, dia melihat dua bayangan menunggangi seekor kuda mendekati gunung tempat banyak orang berada. Dia akhirnya tiba. Ketika Badao melihat dua orang mendekat, dia tampak sangat senang dan tersenyum. Pasukan Qi Xie telah menunggu di gunung itu untuk mereka. Mereka menunggu untuk pergi ke kota Yangzhou. Bab 256. Buat dia minta maaf. Akhir tahun di kota Yangzhou adalah peristiwa yang menggembirakan. Para pemuda yang sedang berlatih di luar kota asal mereka biasanya pulang untuk menemui keluarga. Saat itu, kota Yangzhou sangat ramai. Para penjaga mengangkat kepala di atas gerbang. Mereka terlihat perkasa dan megah. Ada aliran pejalan kaki yang terus-menerus berbisik-bisik di kota. Apakah kamu mendengar bahwa jenius klan Lin, Lin Qian, kembali ke kota Yangzhou? Sekarang, Lin Qian luar biasa. Dia adalah murid dari kuil suci Sueyu dan memiliki status sosial yang tinggi. Dia bahkan lebih kuat daripada beberapa tetua klannya. Selain itu, beberapa murid kuil suci mengikuti dia. Itu benar-benar luar biasa, kata beberapa orang kepada salah satu kerumunan dengan suara pelan. Mereka terlihat iri. Lin Qian sangat kuat dan menjadi kebanggaan klan Lin. Berkat dia, kemajuan klan Lin sudah pasti. Hehe, lalu apa? Apakah kamu tidak tahu bahwa ketika Nalan Feng kembali, Nalan Xiong mengadakan pesta besar dan banyak orang bangsawan hadir? Lagi pula, klan Lin tidak diundang. Nalan Xiong melakukannya dengan sengaja karena putrinya, Nalan Feng, membawa pulang seorang pemuda bersamanya. Namanya Du Gu Xiao, dia terkait dengan beberapa menteri kekaisaran, seseorang yang mengendalikan ribuan orang. Aku tidak berani memikirkan orang-orang seperti itu, kata orang di samping mereka. Mereka terkejut. Di seluruh Sueyu, seorang menteri kekaisaran memiliki status yang sangat tinggi. Mereka adalah orang-orang luar biasa. Nalan Feng beruntung bisa berkenalan dengan seseorang yang kerabatnya adalah menteri kekaisaran. Hal itu akan memungkinkan klan Nalan untuk naik daun dengan gemilang. Sungguh luar biasa. Klan Nalan dan klan Lin keduanya ingin naik daun. Dua klan lain tidak bisa lagi menyaingi mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berpihak pada mereka yang berkuasa. Benar sekali, tahun lalu, selama kompetisi tahunan kota Yangzhou, Nalan Feng dan Lin Qian keduanya sangat kuat, tetapi setelah itu, Bai Yuan Hao muncul, dia bahkan lebih kuat dari mereka. Oh, aku baru ingat, ada juga Lin Feng, yang diusir dari klan Lin. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan belakangan ini. Lin Feng? Apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak memiliki latar belakang yang berpengaruh, dia pasti hidup sebagai pengembara dan berkeliaran di jalanan. Mungkin Lin Qian dan Nalan Feng sudah menyingkirkannya, dan bahkan jika belum, Lin Qian dan Nalan Feng sudah begitu kuat sehingga Lin Feng tidak akan pernah bisa mengejar mereka.
kata seseorang sambil menghela napas dan menggelengkan kepala. Pada kompetisi tahunan kota Yangzhou, baik Lin Qian maupun Nalan Feng bukanlah talenta muda paling cemerlang, melainkan seorang pemuda yang sangat ceroboh, Lin Feng. Belakangan ini, mereka tidak menerima kabar apapun. Mungkin dia sudah meninggal di suatu tempat di luar sana. Tentu saja, tidak ada yang benar-benar tahu. Semua orang membicarakan Lin Qian dan Nalan Feng, dua jenius kota Yangzhou. Setiap tahun di akhir tahun, orang-orang biasa membicarakan para kultivator kuat setiap tahun, tetapi tahun itu sangat menarik. Ada dua kultivator wanita yang sangat kuat dan berkuasa, dan mereka kembali lebih kuat dari sebelumnya. Sesekali, di jalan, nama Lin Feng juga terdengar. Orang-orang biasanya hanya menyebut namanya tanpa terlalu tertarik. Boom, boom. Suara-suara muncul dari kejauhan dan menyebar di udara. Suaranya seperti kuda yang berlari kencang, tapi itu tidak mungkin. Bagaimana kuda bisa mengeluarkan suara yang begitu terkonsentrasi dan sinkron saat berlari? Hanya pasukan yang hebat dengan prajurit berpengalaman yang bisa mengeluarkan suara seperti itu. Namun, kerumunan di kota Yangzhou masih berjalan-jalan di kota dengan santai dan tanpa beban. Mereka tidak menyadari hal yang aneh. Boom, 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 boom. Suara itu semakin keras. Banyak orang sedikit terkejut, mencoba berkonsentrasi dan mendengarkan untuk melihat apakah ada hal yang aneh. Selain itu, suara itu semakin intens. Tanah bahkan mulai bergetar. Kerumunan orang terdiam. Mereka menatap ke arah gerbang kota Yangzhou. Jauh di sana, sepertinya ada awan debu yang naik ke langit. Apa yang terjadi? Semua orang mulai menyadarinya. Ada awan debu yang sangat besar. Selain itu, suara itu benar-benar suara kuda yang berlari kencang, begitu keras hingga membuat hati mereka berdebar. Beberapa bayangan merah mulai muncul dalam pandangan mereka. Mereka semua mengenakan armor merah. Kuda-kuda mereka juga berwarna merah. Mereka semua memancarkan ki yang kuat saat melesat melalui udara. Mereka berlari kencang menuju kota Yangzhou dan awan debu mengangkat di sekitar mereka, terlihat seperti badai. Boom, boom, boom. Meskipun penjaga di puncak gerbang kota memiliki posisi yang memungkinkan mereka melihat ke kejauhan, apa yang mendekati mereka tampak seperti awan debu yang tak berujung. Hati mereka berdebar kencang. Sebuah pasukan. Secara mengejutkan, itu adalah sebuah pasukan. Itu adalah pasukan veteran yang menakutkan dan terlatih dengan baik. Ini adalah pertama kalinya para penjaga kota melihat ki yang begitu kuat. Pasukan sebesar itu dalam formasi yang sempurna juga sesuatu yang mengagumkan. Mereka merasa jantung mereka berdebar di tenggorokan. Para penjaga bukan satu-satunya yang panik, penduduk juga panik saat pasukan semakin mendekat. Ternyata, mereka adalah kuda berlapis baja, sebuah pasukan besar kuda berlapis baja. Sebagian besar orang belum pernah melihat pasukan kuda berlapis baja sebesar itu, seolah-olah tanah akan runtuh di bawah kuku kuda mereka. Tanah bergetar hebat. Semua orang terdiam kagum. Mengapa pasukan sebesar itu datang ke kota Yangzhou? Cepat, cepat, tutup gerbang. Teriak beberapa penjaga di atas gerbang dalam kepanikan. Diam. Kita harus membiarkannya terbuka. Jika ada yang menutup gerbang, aku akan membunuhnya. Teriak pemimpin penjaga. Dia marah pada para pengecut yang ingin mati. Dengan pasukan kuda berlapis baja sebesar itu, jika gerbang ditutup, serangan tunggal saja cukup untuk menghancurkannya. Selain itu, jika mereka membuat pasukan itu marah, pasukan sebesar itu bisa membantai seluruh kota. Di antara para penjaga di gerbang kota, tidak ada yang berani bertarung. Mereka ketakutan setengah mati dan wajah mereka pucat pasi. Tidak ada yang pernah melihat pasukan sebesar itu dalam formasi yang sempurna. Pasukan semacam itu hanya terlihat di medan perang, bukan di kota kecil seperti kota Yangzhou. Cepat, pergi dan beritahu kepala kota, cepat! Teriak salah satu penjaga. Jelas, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Yang mereka pikirkan hanyalah memberitahu Nalan Xiong. Siap, kata beberapa penjaga setelah mendengar perintah itu, lalu segera pergi. Lagi pula, siapa yang mau tinggal di sana? Jika pasukan menyerang, mereka semua akan mati. Setelah itu, ketika pasukan besar itu tiba di dekat gerbang kota Yangzhou, mereka melambat. Mereka berhenti di depan gerbang kota dan tidak masuk. Meskipun pasukan itu hanya menunggu dengan tenang di sana, mereka tetap mengeluarkan ki yang sangat kuat. Ki itu melingkupi gerbang kota Yangzhou serta kerumunan orang di sekitarnya.
Semua orang di dalam kota merasa seperti tercekik oleh ki yang intens. Betapa mengerikan. Armor merah, kuda merah, pemandangan itu mengejutkan hampir seperti serangan psikologis. Itu terlalu berat bagi kerumunan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, pasukan seperti itu akan muncul di kota Yangzhou. Pada saat itu, di antara pasukan, sebuah bayangan muncul dan mengangkat kepalanya, menatap orang-orang di atas gerbang, dan berkata, "Dengarkan, mulai sekarang, kota Yangzhou adalah wilayah kekuasaan Markuis Qi Xie. Segala sesuatu di kota Yangzhou sekarang milik perwira pasukan Qi Xie. Sekarang, bawa kepala kota untuk datang dan menyambutnya." Markuis Qi Xie, perwira Qi Xie, betapa berkuasa dan megahnya. Selain itu, dia memerintahkan kepala kota untuk datang menyambut mereka. Mereka pasti memiliki status sosial yang sangat tinggi. Begitulah adanya, Markuis Qi Xie adalah pemilik kota Yangzhou, tetapi tidak ada yang tahu siapa orang itu. Kerumunan merasa sedikit lega, karena wilayah kekuasaan kota Yangzhou milik Markuis Qi Xie, tentara tidak akan menyerang kota. Tentara besar itu tidak datang dengan niat jahat. "Pergi. Cepat bawa kepala kota ke sini," teriak pemimpin penjaga di atas gerbang kepada seorang penjaga yang tidak bergerak. Orang itu mengangguk dan tiba-tiba pergi ke arah pemerintahan. Dia tidak mendengar dengan jelas kata-kata prajurit Qi Xie, dia hanya mendengar ketika diperintahkan untuk membawa kepala kota untuk menyambut mereka. Pemerintah adalah tempat yang luas dan besar. Ada meja di mana-mana. Kepala kota, Nalan Xiong, telah mengadakan pesta tahunan yang dihadiri oleh banyak kultivator kaya dan bangsawan. Dia tidak mengundang klan Lin, tetapi suasana menyenangkan dan ramai. Saat itu, banyak orang sedang mengangkat gelas. Tampaknya Nalan Xiong sangat bangga karena menantunya yang baru dan dia begitu bersemangat hingga terus-menerus minum. "Tuan, tuan." Saat itu, suara cemas menyebar di udara, mengganggu kerumunan. Nalan Xiong mengernyit dan melihat ke kejauhan, melihat seorang penjaga yang cemas dan terburu-buru mendekatinya. "Pasukan besar ada di luar kota dan kami tidak tahu siapa mereka dan apa yang mereka lakukan di sini," kata penjaga yang terus-menerus berkeringat. Kerumunan terdiam, pasukan telah datang ke kota? Pada saat itu, bayangan lain muncul dan berlari ke arah mereka. "Berhenti," kata Nalan Xiong. "Apakah kamu juga datang karena pasukan itu? Apa yang sedang dilakukan pasukan itu sekarang?" "Mereka ingin kamu pergi dan menyapa mereka," kata penjaga kedua yang baru saja tiba. Nalan Xiong mengerutkan kening dan terlihat termenung. "Suruh pemimpin mereka datang ke sini, menghormati dan meminta maaf atas kesalahannya." Pada saat itu, suara dingin dan acuh tak acuh terdengar dari kursi tuan rumah. Itu adalah Du Gu Xiao, dia sedang marah dan setengah mabuk. Menakjubkan, ada orang yang berani mengganggu dia selama pesta dan selain itu, mereka juga ingin Nalan Xiong datang dan menyapa mereka. Karena Du Gu Xiao ada di sana, mereka harus menghormatinya, dia ada di sana jadi siapapun itu, mereka harus datang memberi hormat dan meminta maaf dengan sopan atas kesalahannya. Banyak orang menghela napas, dia benar-benar pantas dengan status sosialnya. Dia sangat kuat. Mereka semua panik, sementara dia malah memerintahkan para pengacau untuk datang dan meminta maaf atas kesalahan mereka. Du Gu Xiao sangat sombong dan angkuh. Para penjaga terlihat kaku dan gugup. Tapi, tidak ada tapi. Suruh dia datang ke sini dan minta maaf atas kesalahannya. Katakan bahwa Du Gu Xiao yang memberi perintah, jika tidak, mereka akan menyesali konsekuensinya. Du Gu Xiao berdiri dan melepaskan ki dingin. Suaranya pun dingin seperti es. Petugas keamanan terkejut dan menatap Du Gu Xiao dengan bingung. Ketika dia melihat kedinginan di matanya, dia segera mengangguk dan berkata, "Siap." Setelah selesai berbicara, kedua petugas keamanan itu tiba-tiba pergi. "Baiklah, semua orang bisa melanjutkan. Jangan biarkan peristiwa seperti ini merusak pesta kita," kata Nalan Xiong sambil mengangkat gelasnya dan tersenyum. Semua orang mengangkat gelasnya dan tertawa lepas. Mengenai Du Gu Xiao, dia kembali ke tempat duduknya dan terlihat tenang. Di kota kecil ini, tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka harus patuh padanya dan meminta maaf atas kesalahannya. Bab 257. Permohonan maaf. Pasukan Qi Xie menunggu dengan tenang di luar kota. Pada saat itu, seorang penjaga kembali dari gedung pemerintahan. Dia memanjat ke atas gerbang dan memandang pasukan yang luas dan tak berujung.
Dia tak bisa menahan diri untuk tidak gemetar dari kepala hingga kaki. Suruh dia datang ke sini dan minta maaf atas kesalahannya. Prajurit itu memikirkan kata-kata itu dan merasa tidak nyaman di dadanya. Jika dia mengatakannya dengan lantang, bukankah mereka akan membunuhnya? Buka mulutmu, kata suara agresif yang menusuk telinga prajurit itu. Prajurit itu gemetar. Segera setelah itu, dia menutup matanya dan berkata, "Kepala kota mengatakan bahwa kamu harus pergi dan meminta maaf atas kesalahannya." Setelah selesai berbicara, penjaga merasa seolah-olah beban besar telah terangkat dari pundaknya. Namun, ketika penjaga-penjaga lain mendengar apa yang dia katakan, mereka terkejut. Mereka semua gemetar, dari kepala hingga kaki sambil memikirkan reaksi pasukan. Bagaimana beraninya orang sombong itu berani mengatakan hal yang begitu berani kepada pasukan Qixie? Ketika pasukan Qixie mendengar kata-kata itu, mereka mulai melepaskan jumlah ki yang luar biasa, yang menciptakan badai yang menerjang gerbang kota. Seluruh kerumunan tiba-tiba merasa sangat dingin. Betapa dinginnya. Ki itu sangat dingin menusuk, hingga membuat semua orang merasa merinding di tulang punggung mereka. Lin Feng, di atas kudanya Dragon Colt, bergerak maju. Nalan Xiong, apakah dia benar-benar seberani itu? Dia mengenakan topeng, tetapi di balik topengnya tersembunyi senyuman jahat yang mengerikan. Lin Feng berkata dengan nada dingin, "Kami diundang untuk pergi ke gedung pemerintahan untuk meminta maaf." "Siap!" teriak pasukan serempak, yang menyebabkan kepanikan di antara kerumunan. Mereka mengacungkan tombak mereka dan menuju kota Yangzhou. Suara Lin Feng tidak keras, tetapi ketika para penjaga dan kerumunan mendengar bahwa pasukan akan pergi ke pemerintah untuk meminta maaf, mereka merasa ini bukan hal baik bagi klan Nalan. Pemuda yang menunggangi kuda Dragon Colt itu kemungkinan adalah perwira mereka. Betapa megahnya, dia bisa berkata beberapa kata dan seluruh pasukan menuruti perintahnya. Boom! Boom! Tanah mulai bergetar lagi. Pasukan Qixie berlari dengan harmonis, menghasilkan ledakan mengerikan yang menggema di udara, seperti guntur. Hati orang-orang di kerumunan berdebar-debar. Pasukan Qixie berubah menjadi naga merah raksasa saat memasuki kota Yangzhou. Naga merah raksasa itu seolah-olah terbang melintasi kota. Pada saat itu, orang-orang panik. Tak ada yang berani menghalangi jalan pasukan Qixie, semua orang menyingkir. Pasukan yang begitu kuat dan perkasa. Dari mana mereka berasal? Mengapa mereka datang ke kota Yangzhou? Warga kota Yangzhou bertanya-tanya dalam hati. Saat melihat pasukan raksasa itu dengan mata kepala sendiri, mereka merasa jantung mereka akan meledak di dada. Mereka terlalu megah. Ki yang mereka pancarkan begitu kuat, hingga orang-orang di kerumunan merasa kaki mereka kehilangan tenaga. Beberapa di antaranya membeku sepenuhnya, tidak berani bergerak. Di gedung pemerintahan, suasana masih ramai dan gembira. Orang-orang masih bersukaria dan minum-minum. Pada saat itu, tanah mulai bergetar seolah-olah terjadi gempa bumi. Orang-orang yang hadir di pesta itu tiba-tiba terkejut dan mengerutkan kening. Segera setelah itu, suara kuda Qixie yang berlari kencang menjadi semakin keras dan terus menyebar di udara. Apa yang terjadi? Apa ini? Setiap orang yang hadir di pesta itu berdiri. Ekspresi wajah mereka menjadi kaku, suara itu menakutkan. Apa yang terjadi di luar? Nalan Xiong mengerutkan kening dan memandang ke kejauhan di luar gedung. Dia tampak termenung dan sepertinya sedang mempertimbangkan ukuran pasukan tersebut. "Ayah, jangan khawatir. Du Gu Xiao ada di sini. Alasan mengapa pasukan besar ini datang ke sini hanyalah untuk meminta maaf atas kesalahan mereka," kata Nalan Feng sambil tersenyum tipis. Du Gu Xiao, dengan status sosialnya, tidak takut pada pasukan manapun. "Baiklah." Nalan Xiong mengangguk sedikit dan berkata, "Baiklah, semua orang, mari minum lebih banyak." Mereka datang ke sini untuk meminta maaf. Para tamu mendengarkannya, tetapi mereka tidak bisa menenangkan ketakutan di hati mereka. Apakah orang-orang ini benar-benar datang untuk meminta maaf? Mengapa para tamu merasa ada niat membunuh yang dingin datang dari arah pasukan? Sepertinya datang dari pasukan Qixie. Suara gemuruh semakin keras. Ketika penjaga di depan gedung melihat pasukan berkuda mendekat dari kejauhan, dia terkejut. Armor merah, kuda merah. Mereka terlihat megah dan kejam. Hatinya berdebar kencang. Hanya beberapa saat kemudian,
Pasukan yang sangat besar dan tak terhingga tiba di depan gedung pemerintahan. Boom! Suara kehancuran menyebar ke seluruh atmosfer. Sebuah badai topan muncul dan menghancurkan gerbang di depan gedung. Boom! Suara-suara kehancuran memenuhi atmosfer. Segala sesuatu di depan gedung pemerintah telah hancur. Pasukan Qi Xie menghancurkan segala sesuatu di jalur mereka dan tidak meninggalkan hambatan apapun. Setelah membersihkan jalan menuju pintu masuk gedung, pasukan tersebut masuk ke gedung pemerintah. Meskipun pasukan mereka sangat besar, mereka tetap dalam formasi yang sempurna, tidak ada sedikit pun kekacauan dalam formasi mereka. Mengenai para penjaga, mereka terkejut melihat lautan kavaleri. Mereka berdiri diam dan membiarkan kavaleri melewati mereka. Mereka merasa kuda-kuda itu bisa menginjak mereka kapan saja, tetapi pasukan itu tetap dalam formasi sempurna dan hanya bergerak di sekitar penjaga. Tidak ada satu rambut pun yang tersentuh. Setiap gerakan mereka sangat akurat. Penjaga merasa ngeri berdiri di jalur kuda-kuda itu. Orang-orang di gedung pemerintah panik dan berlari ke sana kemari seperti ayam tanpa kepala. Mereka ketakutan setengah mati. Tawa bahagia dan suara riang dari pesta telah berhenti, bukan karena tertutupi oleh suara pasukan, tetapi karena tidak ada yang merasa ingin tertawa lagi. Semua orang berdiri dan memandang lautan kuda Qi Xie yang luas dan megah. Mereka belum pernah seketakut ini sebelumnya. Hati mereka berdebar kencang. Pasukan Qi Xie yang besar dan kuat seperti itu dapat dengan mudah menghancurkan kota. Cukup dengan sekilas melihat pasukan ini di atas kuda Qi Xie, bahkan prajurit yang paling tangguh pun akan ketakutan. Pasukan itu terdiri dari pasukan elit. Setiap prajurit adalah pembudidaya berbakat dan disiplin. Dan ada pasukan pembudidaya kuat yang menuju ke arah mereka. Pasukan itu tiba-tiba membentuk formasi spiral, mengelilingi semua orang yang hadir di pesta. Bahkan setetes air pun tidak bisa menembus, membuat semua orang tidak bisa melarikan diri, bahkan jika mereka tumbuh sayap dan mencoba terbang keluar. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Pasukan elit yang luar biasa ini bisa menghancurkan keberanian siapapun. Hati Nala Xiong berdebar kencang. Pasukan besar dan kuat seperti itu datang untuk meminta maaf. Du Gu Xiao mengerutkan kening, ia meletakkan gelasnya dan perlahan berjalan menuju orang yang paling dekat dengannya. Ia menatap orang di depannya, orang itu mengenakan armor merah dan helm yang megah. Wajah orang itu dingin seperti es. Ia lalu berkata, "Berani sekali. Kalian adalah pasukan Qi Xie. Mengapa kalian datang ke kota Yangzhou?" Pasukan Qi Xie adalah pasukan elit di Suiyu. Para tamu terkejut. Pasukan ini adalah pasukan elit Qi Xie? Itulah mengapa mereka mengenakan baju zirah merah dan memiliki kuda berzirah Qi Xie. Tidak ada yang memperhatikannya. Mereka menatap pertunjukan Du Gu Xiao seolah-olah dia seorang bodoh. Du Gu Xiao marah. Prajurit biasa berani membuatnya malu. Terutama sekarang dia telah membanggakan betapa dihormati dan berpengaruhnya dia. "Siapa perwira kalian? Tunjukkan dirimu dan minta maaf." Du Gu Xiao berteriak. Meskipun dia merasa takut berdiri di hadapan pasukan yang begitu kuat, dia berasal dari klannya Du Gu, dia berhak untuk sombong. Keluarganya sangat kuat dan sulit untuk menakutinya ketika dia memiliki status yang begitu tinggi. Semua orang di klan Nalan memperlakukannya seperti dewa. Dia mabuk dan mulai percaya bahwa dia benar-benar dewa saat berada di kota kecil ini. Dia sangat sombong. Lagi pula, dia yang berani memaksa pasukan datang ke sini, bagaimana dia bisa gentar saat ini? Nalan Feng berdiri di samping Du Gu Xiao. Dia menatap pasukan dengan dingin. Dia bangga pada pria yang dicintainya. Tidak ada yang berani menyinggung anggota klan Du Gu. Bahkan perwira Qi Xie pun tidak berani, lagi pula, dia tidak sembarangan memilih orang untuk bersamanya. "Kalian semua sangat berani, bagaimana berani kalian menyerbu pemerintahan seperti ini?" kata Nalan Feng. Dia merasa pacarnya adalah pahlawan yang perkasa. Dia sama sekali tidak takut karena ada anggota klan Du Gu di sampingnya. Menunjukkan diri? Minta maaf? Berani? Lin Feng berkata dengan sinis. Dia membuat kudanya berjalan perlahan ke depan pasukan. Dia mengenakan topeng perunggu. Ekspresinya dingin dan jahat. Dia tidak melihat Du Gu Xiao dan Nalan Feng, dia melihat langsung ke arah Nalan Xiong. "Nalan Xiong, kepala kota Yangzhou, kau ingin aku datang ke sini dan meminta maaf?"
Nalan Xiong terkejut. Bagaimana Lin Feng tahu siapa dia di tengah kerumunan? Lin Feng mengernyit saat mendengar Du Gu Xiao memotong dengan teriakan. Aku sedang bicara padamu, apakah kau tidak mendengarku? Lin Feng menatap Du Gu Xiao, seorang kultivator sombong yang bertindak bodoh. Apa yang kau inginkan? Tanya Lin Feng dengan nada dingin. Kerumunan terkejut. Du Gu Xiao terkejut. Wajahnya pucat. Ekspresi di matanya menjadi dingin seperti es. Nama keluargaku adalah Du Gu, kata Du Gu Xiao dengan nada sombong. Lin Feng terkejut. Du Gu? Nama itu terdengar familiar. Dia memang pernah bertemu Du Gu Shang. Lin Feng menatap Du Gu Xiao lagi dan senyum muncul di balik topeng peraknya. Lalu apa? Klan Du Gu dari kota kekaisaran, kata Du Gu Xiao dengan nada agresif. Kerabatnya adalah bagian dari menteri kekaisaran, kata Nalan Feng dengan nada sombong. Sekarang, turunlah dari kudamu dan minta maaf. Lalu aku akan berpura-pura bahwa ini tidak pernah terjadi, kata Du Gu Xiao saat mendengar Nalan Feng menyebut kata menteri kekaisaran. Ekspresi wajahnya juga menunjukkan rasa bangga. Menteri kekaisaran? Bisik Lin Feng sambil menundukkan kepala dan menatap Du Gu Xiao dengan tatapan dingin. Dia hanya menyadari bahwa, setiap detik, Du Gu Xiao semakin sombong. Memang, Du Gu Shang dan dia sama-sama berasal dari kain yang sama. Potong salah satu tangannya, kata Lin Feng dengan nada dingin sambil mengibaskan tangannya. Semua orang terdiam. Bab 258. Identitas. Potong salah satu lengannya. Suara Lin Feng tenang, semua orang terdiam kaku. Lin Feng ingin memotong salah satu lengan Du Gu Xiao? Du Gu Xiao terkait dengan seorang menteri kekaisaran, dan dia berani memotong lengannya? Raut wajah sombong Du Gu Xiao menghilang. Hatinya berdebar kencang. Apa yang baru saja dia dengar? Setelah menyatakan status sosialnya dan menuntut Lin Feng untuk meminta maaf, Lin Feng bahkan tidak memperhatikannya dan dengan tenang memerintahkan pasukannya untuk memotong salah satu lengannya? Orang-orang di kerumunan merasa hatinya berdebar kencang. Apa yang baru saja kau katakan? Tanya Nalan Feng dengan hati berdebar-debar. Segera setelah itu, dia menatap Lin Feng dengan tatapan dingin. Du Gu Xiao adalah pacarnya dan dia sangat bahagia berada di sampingnya. Ketika orang-orang di pesta itu mengetahui bahwa pasukan besar telah datang ke kota Yangzhou, mereka semua panik. Hanya Nalan Feng dan Du Gu Xiao yang tetap tenang dan sangat sombong. Mereka adalah yang meminta pasukan itu datang untuk meminta maaf. Dengarkan aku, kau ingin memotong salah satu lenganku, kata Du Gu Xiao dengan nada dingin sambil melepaskan ki dingin. Pada saat yang sama, seorang prajurit yang mengenakan topeng tembaga melompat keluar dari pasukan sambil melepaskan ki yang sangat tebal dan brutal. Potong! Lin Feng tidak ingin mendengar kata-kata lagi. Badau melompat di udara. Cahaya yang megah dan terang memenuhi atmosfer. Dalam sekejap, cahaya itu menghilang. Yang tersisa di atmosfer hanyalah darah yang memancar. Seluruh atmosfer menjadi sepi. Semua orang menatap darah itu. Hati mereka terguncang. Mereka benar-benar memotong lengannya. Prajurit itu tidak ragu sedikit pun, perwira Qi Xie memberi perintah, dan lengannya langsung terpotong sepenuhnya. Selain itu, cahaya terang dan menyilaukan yang melintas di udara tetap terpatri di benak mereka. Mereka tidak bisa memikirkan hal lain. Seluruh atmosfer dipenuhi keheningan yang berat. Du Gu Xiao memecah keheningan itu dengan teriakan kesakitan yang panjang. Dia menutupi sisa lengan yang berdarah dengan tangan lainnya, wajahnya pucat pasi, tidak ada sedikit pun warna di wajahnya. Selain itu, di sisinya, Nalan Feng menatap kosong pada pemandangan itu. Pipinya yang cantik menjadi pucat. Apakah Du Gu Xiao benar-benar kehilangan lengannya? Sudah berakhir. Hati Nalan Xiong berdebar kencang. Klan Du Gu tidak akan pernah menerima fakta bahwa lengan Du Gu Xiao telah dipotong dan mereka akan menyalahkan klan Nalan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pikir Nalan Xiong sambil merasa marah. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Feng, perwira pasukan Qi Xie yang mengenakan topeng perunggu. Pada saat itu, Lin Feng juga menatapnya. Di balik topengnya, wajahnya tetap tenang dan damai seperti sebelumnya. Dia tidak peduli dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Kamu ingin aku datang dan meminta maaf, kata Lin Feng dengan nada dingin dan acuh tak acuh. Wajah Nalan Xiong menjadi kaku. Dia menyadari bahwa Lin Feng mungkin juga akan memotong lengannya.
Perwira ini gila. Apakah sesederhana itu? Namun pada saat itu, Nalan Xiong dikelilingi oleh pasukan dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Lin Feng hanya perlu memberikan perintah, dan klan Nalan akan dihancurkan. Nalan Xiong telah mendengarkan Du Gu Xiao dan menyuruh mereka datang untuk meminta maaf. Dia telah meminta perwira pasukan Qi Xie untuk datang dan meminta maaf? Tentu saja, semua ini terjadi karena Nalan Xiong terlalu mempercayai Du Gu Xiao. Lagi pula, keluarganya terikat dengan menteri kekaisaran. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa seorang perwira berani memotong salah satu lengan Du Gu Xiao, terutama mengingat latar belakang sosialnya. "Siapa kamu?" kata Du Gu Xiao dengan nada jahat sambil menatap Lin Feng. Dia ingin membunuh Lin Feng. "Aku adalah Du Gu Xiao dari klannya Du Gu. Klan kami memiliki menteri kekaisaran. Dan kamu berani memotong lenganku. Kamu mati!" teriak Nalan Feng sambil menatap Lin Feng. Wajahnya tampak mengerikan. "Klan Du Gu, menteri kekaisaran, aku tahu semua itu," kata Lin Feng dengan acuh tak acuh. Dia lalu menatap Du Gu Xiao dan berkata, "Apa hubunganmu dengan Du Gu Shang?" "Huh?" Du Gu Xiao terkejut, dia menatap Lin Feng. "Kakakku. Karena kau tahu, bagaimana beraninya kau memotong lenganku." Saat itu, lukanya sangat sakit. "Kakakmu? Kalian semua sama saja. Seluruh klanmu pasti sangat bodoh," kata Lin Feng dengan nada dingin dan acuh tak acuh. Dia lalu menambahkan, "Mungkinkah saudaramu belum memberitahumu? Beberapa hari yang lalu, di Akademi Celestial, aku menamparnya hingga pingsan dan membuatnya berlutut dan bersujud padaku." Du Gu Xiao gemetar hebat dan menatap Lin Feng. Dia terdiam. Ternyata, dialah orangnya. Dia seharusnya memikirkan hal ini lebih awal. Pasukan Qi Xie, kota Yangzhou pasti, merupakan wilayah kekuasaannya. Mengapa dia tidak memikirkannya lebih awal? Itu karena di benaknya, pasukan Qi Xie seharusnya berada di kota Duanren, tetapi ternyata mereka datang ke kota Yangzhou. Dia kini menyadari bahwa pasukan Qi Xie tidak kembali ke kota Duanren, melainkan datang ke wilayah kekuasaan baru perwira mereka, sebuah kota kecil yang tidak layak disebutkan. Lin Feng telah membakar seluruh kota, menempuh jarak yang sangat jauh untuk menyelamatkan putri. Dia bergegas ke kota kekaisaran untuk menyelamatkan Liu Changlan dari hukuman mati. Lalu dia membunuh anak Duan Tianlang di hadapannya. Dia adalah Markuis kota Yangzhou. Lin Feng telah menjadi legenda di kota kekaisaran. Lin Feng benar-benar tak kenal takut. Dia bahkan tak takut pada Duan Tianlang dan membunuh anaknya di hadapannya. Apakah ada hal yang tak berani dilakukan Lin Feng? Wajah Du Gu Xiao pucat pasi. Mengapa ini terjadi padanya? Ada menteri kekaisaran dalam keluarganya. Kerumunan juga menyadari bahwa Lin Feng diam. Mereka terkejut, dia telah menampar saudara Du Gu Xiao? Dia bahkan membuatnya bersujud? Siapa orang ini? Dia benar-benar gila. Dia bahkan tidak takut menghadapi klan Du Gu? Nalan Feng dan Nalan Xiong melihat bahwa Du Gu Xiao juga diam. Mereka gemetar ketakutan. Du Gu Xiao, secara mengejutkan, diam karena takut. Jika dia tetap diam, itu berarti Lin Feng berkata benar. Saudaranya benar-benar ditampar oleh Lin Feng dan bersujud sebagai permintaan maaf. "Siapa dia?" bisik Nalan Feng, tapi Du Gu Xiao mengabaikannya. Dia memiliki senyuman aneh di wajahnya. "Baik, baik." Du Gu Xiao hampir gila. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Lin Feng. Dia tidak cukup kuat untuk menyainginya, dan klannya tidak mau mengambil risiko terlibat. Saudaranya bahkan telah dipermalukan olehnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah diam. Saudaranya telah dipermalukan, dia sendiri baru saja kehilangan lengan. Bagaimana dia tidak bisa gila? Perwira Qi Xie itu benar-benar keberadaan yang menakutkan. Du Gu Xiao meminta pasukan datang dan meminta maaf. Sepertinya dia mengenal perwira itu, tapi tidak berani menyinggungnya. Pikir orang-orang di kerumunan. Klan Nalan dalam masalah. Sejenak sebelumnya, Du Gu Xiao sangat sombong dan agresif, tapi kemudian lengannya dipotong. Dia bahkan tidak berani bersuara lagi. Klan Nalan tidak punya jalan keluar. Meminta maaf? Lin Feng berdiri di hadapan mereka. Siapa yang bisa menghentikannya? Semua orang ingin mengatakan bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan klan Nalan, agar mereka bisa menghindari bencana. Nalan Xiong. Aku adalah Markuis Qi Xie, dan kota Yangzhou adalah wilayah kekuasaanku. Aku tiba di kota Yangzhou, tetapi alih-alih menyambutku,
kau malah meminta maaf. Betapa beraninya kau, kata Lin Feng dengan nada sangat dingin, membuat semua orang gemetar. Apa hukuman yang pantas untukmu? Tanya Lin Feng. Hati Nalan Xiong berdebar kencang. Dia adalah Markuis kota Yangzhou. Dia datang untuk menerima wilayah kekuasaannya, namun Nalan Xiong menolak menyambutnya dan malah menuntut permintaan maaf. Itu adalah pelanggaran. Nalan Xiong diam. Dia hanya melihat Lin Feng berpaling kepada anggota klannya yang lain. Apa pendapat kalian? Bagaimana dia harus dihukum? Kerumunan gemetar, Lin Feng menakutkan. Orang terakhir yang berbicara akan mati, kata Lin Feng, lalu tiba-tiba semua orang berteriak. Nalan Xiong adalah penjahat. Dia harus mati. Ketika Nalan Xiong mendengar itu, dia menatap orang itu dengan mata jahat. Orang itu baru saja memujinya sebentar sebelumnya, dan saat itu, dia mengatakan bahwa dia harus mati. Betapa liciknya. Benar, Nalan Xiong harus mati. Dia pasti harus mati. Ya, kamu benar, bunuh dia. Semua orang yang hadir menjawab secepat mungkin, takut menjadi orang terakhir. Lin Feng tersenyum di balik topengnya. Akhirnya, dia menatap Nalan Xiong dan berkata, apakah kamu mendengar itu? Semua orang mengatakan bahwa kamu harus mati. Ketika Nalan Xiong melihat bahwa Lin Feng mungkin akan membunuhnya, dan ketika dia melihat mata Lin Feng yang tenang, dia merasa seolah-olah dia mengenalinya dari suatu tempat. Aku mengenalmu. Siapa kamu? Kata Nalan Xiong kepada Lin Feng. Dia menyadari bahwa Lin Feng mungkin datang khusus untuknya. Apakah kamu ingin tahu siapa aku? Kata Lin Feng dengan tenang. Aku ingin tahu, kata Nalan Xiong sambil mengangguk. Tentu saja dia ingin tahu. Baiklah, aku mengerti. Lin Feng tersenyum. Dia meletakkan tangannya di topeng peraknya dan perlahan melepasnya. Wajahnya terlihat, semua orang, termasuk Nalan Xiong, bisa melihatnya. Pada saat itu, suasana menjadi sepi sepenuhnya. Bab 259, Bunuh Diri. Lin Feng. Itu Lin Feng, aku tidak percaya. Hati mereka berdebar kencang. Perwira pasukan Qi Xie ternyata adalah Lin Feng. Dulu, Lin Feng mulai menunjukkan bakatnya yang cemerlang, tetapi kemudian klan Lin dan klan Nalan menjadikannya musuh dan memaksanya pergi. Tahun lalu, selama kompetisi tahunan, banyak tokoh terkemuka kota Yangzhou secara pribadi melihat Lin Feng. Semua orang yang hadir di pesta Nalan Xiong adalah orang-orang kaya, bangsawan, dan terkemuka. Oleh karena itu, mereka semua mengenali Lin Feng, pemuda berbakat itu. Pemuda itu, yang kini menjadi perwira pasukan kuat yang membuat seluruh kota bergetar, ternyata adalah pemuda yang sama yang mereka lihat dalam kompetisi sebelumnya. Tidak ada yang pernah membayangkan hal seperti itu, bahkan dalam mimpi mereka. Lagi pula, berapa usia Lin Feng? Dia belum genap 18 tahun, dan dia sudah menjadi perwira pasukan Qi Xie, Markuis Qi Xie. Dia sudah mengendalikan pasukan puluhan ribu orang. Itu sungguh luar biasa. Semua orang menatap Lin Feng dan ingin berbicara, tetapi mereka semua tahu untuk tetap diam. Nalan Xiong juga gemetar. Lin Feng ternyata adalah perwira pasukan Qi Xie. Tak terbayangkan, itu adalah Lin Feng yang sama. Hatinya berdebar-debar. Dulu, Lin Feng dianggap sampah dan diusir dari klan Lin. Sekarang, dia menjadi Markuis? Nalan Xiong merasa situasi ini bertentangan dengan segala yang dia ketahui tentang Lin Feng. Tentu saja, orang yang paling terkejut adalah Nalan Feng. Ketika dia melihat Lin Feng melepas topengnya, dia terdiam. Hatinya berdebar kencang. Segera setelah itu, dia menggigit bibirnya dan menatap kosong pada pemuda tampan dan ceria itu. Selama kompetisi tahunan-tahun sebelumnya, dia berpikir bahwa dia akan menjadi kultivator terbaik dalam kompetisi. Dia berpikir bahwa hanya Lin Qian yang akan menjadi lawannya. Namun, segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang dia pikirkan. Bai Yuanhou dan Lin Feng muncul dari mana-mana. Mereka telah mencuri prestisnya. Namun, selama kompetisi, dia berpikir bahwa dia berada di tingkat kultivasi yang sama dengan Lin Feng, dan dia akan dengan mudah melampauinya di masa depan. Namun, Lin Feng muncul di hadapannya lagi. Dia memiliki status sosial yang luar biasa. Dia memiliki pasukan kavaleri Qi Xie dan menguasai seluruh kota Yangzhou. Dia telah memotong lengan pacarnya yang berpengaruh dan sombong. Lin Feng bahkan tidak terganggu. Lin Feng dengan mudah memerintahkan lengan itu dipotong. Mungkin hal itu sangat biasa baginya.
Status sosial Du Guxiao tinggi, kerabatnya adalah menteri kekaisaran. Fakta bahwa dia datang bersamanya membuat Nalan Feng sangat bangga. Seluruh kota Yangzhou menghormati dan mengaguminya karena status pacarnya. Itulah mengapa mereka terus-menerus memujinya. Bahkan klannya telah mengadakan pesta dan mengundang orang-orang terkaya dan terkemuka untuk menyambutnya. Nalan Feng tidak siap menghadapi situasi seperti ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa perkelahian akan terjadi. Semua ini terjadi karena pasukan Qi Xie. Lin Feng dengan mudah menghancurkan kesombongannya. Sebenarnya, dia telah menghancurkan seluruh realitasnya dan membalikkan dunianya. Dia jauh lebih lemah daripada Lin Feng. Dia bahkan tidak bisa menyentuh bayangannya. Menariknya, pada saat itu, orang yang paling tenang di kelompok itu adalah orang yang baru saja kehilangan lengan, Du Guxiao. Itu karena Lin Feng telah menyebutkan bahwa dia menampar Du Gushang. Pada saat itu, Du Guxiao memahami jenis orang yang dia hadapi dan status sosial yang dimiliki Lin Feng. Dia belum pernah melihat wajah Lin Feng sebelumnya. Saat melihat pemuda tampan itu, Du Guxiao ingin merobeknya menjadi berkeping-keping. Lin Feng tidak hanya menghancurkan kesombongannya, tetapi juga memotong lengannya. Selain itu, bakat alaminya jauh melebihi Du Guxiao. Kerumunan terkejut. Saat Lin Feng menyadari reaksi mereka, dia tersenyum dingin. Kekuatan ditentukan oleh kekuatan dan status. Di masa lalu, dia adalah pemuda yang tidak dikenal dan pendiam. Meskipun dia ikut serta dalam kompetisi tahunan, kekuatannya masih belum cukup. Dia juga tidak memiliki status sosial sama sekali. Dia begitu berbakat sehingga Nalan Xiong tidak bisa menahannya dan memaksa klan Gu dan klan Wen untuk ikut campur. Semua orang bersatu untuk mencoba membunuhnya. Dia enggan meninggalkan kota Yangzhou, tetapi sekarang dia kembali. Namun, Lin Feng yang baru telah menjadi jauh lebih kuat. Dia dapat mengendalikan seluruh pasukan, oleh karena itu, dia dapat memandang rendah semua orang. Dia memiliki kekuasaan atas hidup dan mati. Dia pernah dihina setiap hari selama tinggal di kota Yangzhou, tetapi dia tetap kembali ke tempat yang dia sebut rumah. Apakah sekarang kamu mengerti dengan lebih jelas? Tanya Lin Feng dengan suara tenang, sambil menatap Nalan Xiong. Suara tenangnya membuat semua orang gemetar. Semua orang menatap Lin Feng. Mereka semua bingung. Mereka tidak bisa menenangkan detak jantung yang berdebar kencang. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda yang dipaksa keluar dari kota Yangzhou dengan penuh penghinaan itu akan kembali dan mengejutkan mereka semua. Nalan Xiong kesulitan bernapas karena keterkejutannya terlalu besar. Dia tidak tahu harus berkata apa, tapi dia tahu, lebih dari siapapun, apa yang akan terjadi. Lin Feng tetap tampan, ceroboh, dan tekun seperti dulu. Di masa lalu, kekuatan Lin Feng tidak cukup untuk membuat perbedaan, tapi sekarang dia mampu mengendalikan seluruh pasukan dan menjadi markuis kota Yangzhou. Apakah Lin Feng masih bisa menjadi pemuda lemah yang sama? Tentu saja, itu tidak mungkin. Apa yang kamu inginkan? Nalan Xiong menatap Lin Feng. Dia merasa sangat kecewa. Hari ini seharusnya menjadi hari yang bahagia, tetapi karena Lin Feng, hari itu menjadi peristiwa tragis. Bagaimana denganmu? Kata Lin Feng sambil tersenyum dingin, lalu melanjutkan. Tahun lalu, kamu, Nalan Xiong, sebagai kepala klan Nalan, menyelenggarakan kompetisi tahunan. Aku ikut serta, tapi ketika aku menang, klan Lin ingin membunuhku. Kamu, sebagai penyelenggara acara, tidak berusaha menghentikan mereka sama sekali. Kamu memberikan persetujuan diam-diam. Kamu ingin aku mati. Aku mengalahkan semua orang, termasuk putrimu, bahkan aku menahannya sebagai sandera, jadi tentu saja kamu ingin melihatku mati. Kompetisi kota Yangzhou hanyalah lelucon. Lin Feng berbicara perlahan. Selain itu, kamu mengatur segalanya agar putrimu terlihat lebih kuat dari yang sebenarnya. Tapi sekarang, aku lebih kuat dari putrimu. Dulu, putrimu mengirim orang untuk membunuhku karena aku menolak memberikan mejaku padanya. Dia berpikir dia bisa menempatkan dirinya di atasku. Aku bisa mati kapan saja. Kata-kata Lin Feng begitu kuat dan dingin. Oleh karena itu, untuk semua penderitaan yang kau timpakan padaku, aku akan membalasnya. Aku ingin kau mengakhiri hidupmu sendiri. Kau harus mengakhiri hidupmu sendiri. Suara Lin Feng tenang dan damai. Kerumunan terkejut, dan hati mereka berdebar-debar lagi. Lin Feng secara mengejutkan meminta Nalan Xiong, kepala kota Yangzhou, untuk bunuh diri. Dulu,
Siapa yang menyangka bahwa pemuda yang lembut dan tampan itu suatu hari akan menatap Nalan Xiong dan menyuruhnya bunuh diri. Dulu, Nalan Xiong duduk di puncak dan seolah-olah Lin Feng hanyalah semut di bawah kakinya. Jika aku menolak, kata Nalan Xiong sambil menatap Lin Feng dengan agresif. Kamu bisa memilih untuk menolak. Aku tidak punya banyak waktu untuk bermain-main denganmu, jadi aku akan memberimu 10 detik untuk memikirkannya. Jika kamu tidak menjawab, aku akan menganggap itu sebagai penolakanmu. Hitungan mundur dimulai sekarang. Dia punya 10 detik untuk memutuskan. Betapa dominannya, betapa berkuasanya. 1. 2. Lin Feng tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Dia menatap Nalan Xiong dan menghitung. Wajah Nalan Xiong pucat pasi. Dia tidak pernah berpikir bahwa tiba-tiba seseorang akan menyuruhnya mengakhiri hidupnya sendiri. Selain itu, dia juga memiliki pilihan untuk menolak. Masalahnya adalah, siapa yang berani menolak? 6. 7. Waktu berlalu, 10 detik hampir habis. Semua orang menatap Nalan Xiong. Jangan, jangan, kata Nalan Feng sambil menatap ayahnya dan menggelengkan kepala dengan panik. Dia menyesali segalanya saat itu. Semua yang terjadi karena dia telah menggunakan statusnya untuk mengirim orang membunuh ayahnya tanpa alasan. Jika dia tidak bertindak seperti itu di masa lalu, mungkin mereka tidak akan berada dalam situasi yang begitu putus asa saat itu. Kebanggaan dan kesombongannya memiliki harga, dan betapa tragisnya harga itu. 9. Hahaha. Pada saat itu, tawa keras menyebar di udara. Nalan Xiong tertawa, seolah-olah dia tidak peduli. TSSSH. Suara itu bergema di ruang pesta bersama tawa yang bergema. Tiba-tiba, darah mulai mengalir dari mulut Nalan Xiong. Ayah. Wajah Nalan Feng menjadi pucat pasi. Ayahnya telah memilih untuk bunuh diri. Dia tidak berani bertaruh. Lin Feng terlalu kejam. Nalan Feng merasa kebencian membara dari lubuk hatinya. Bersambung.